Uh, Selamat datang kembali di materi baru, lanjutan tenses materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang simple present tense. Sekarang materi selanjutnya atau bab selanjutnya yaitu tentang present continuous tense. Tenses ini adalah rangkaian kedua dari tenses yang akan kita pelajari. Tenses pada dasarnya adalah rumus untuk kita dapat menulis dan atau berbicara bahasa Inggris, seperti kayak susunan kata gitu rumusnya. Oke. Present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau berlangsung sekarang atau saat itu juga. Jadi penggunaan present continuous tense itu digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Pada saat kamu ngomong itu kamu sedang melakukannya gitu. Rumus sederhana bisa kita lihat di sini. Seperti biasa ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif yaitu rumusnya subject plus to be plus verb ing plus object atau complement. Di sini yang paling kentara untuk mengetahui apakah kalimat tersebut menggunakan present continuous tense yaitu dengan adanya to be setelah subject. To be setelah subject. Dan diikuti oleh verb ing. Verb ing itu kata kerja diimbui atau ditambah ing gitu. Untuk yang kalimat negatif tinggal tambahin not setelah to be, setelahnya sama rumusnya. Kalau kalimat tanya yaitu to be nya dulu ditaruh di depan, lalu setelah to be diikuti oleh subjek dan verb ing. Ini keterangannya. To be. Apa aja sih to be? Pasti sudah tahu kan macam-macam to be. Nah, penggunaan to be. Subjek itu di sini bisa kalian lihat ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, titik 2 di sini itu pasangannya. Jadi setiap subjek itu punya pasangan to be. Nah, dalam present continuous kan wajib hukumnya setelah subjek itu diikuti to be. Nah, pasangannya to be itu sudah ada sendiri-sendiri. I, you, I itu M. To be-nya M. Khusus I itu to be-nya M. Untuk you, they, we itu to be-nya R. Untuk he, she, it itu to be-nya is. Diingat-ingat. I itu to be-nya M, you, they, we itu to be-nya R, he, she, it itu to be-nya is. Nah, ciri yang lain present continuous tense itu biasanya di dalam kalimat itu ada kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tenses ini yaitu now, right now, at the moment, itu yang paling sering muncul. Now itu artinya sekarang, right now sekarang juga, at the moment juga sekarang. Pada dasarnya ketiga kata ini artinya adalah sekarang. Artinya sekarang itu kegiatan yang sekarang atau sedang dilakukan. Gitu. Di sini sudah saya berikan catatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu present continuous itu tandanya setelah subjek diikuti to be, lalu setelah to be diikuti kata kerja, dan kata kerja itu diberi imbuhan ing, dan setelah kata kerja itu biasanya diikuti oleh complement atau keterangan waktu. Keterangan waktunya yaitu now, right now,
at the moment. Itu biasanya yang sering muncul. Nah, sekarang biar lebih paham kita kasih contoh simple di sini. Ini yang untuk kalimat positif atas sendiri. Rina is cooking fish in the kitchen now. Rina sedang memasak ikan di dapur sekarang. Jadi susunan katanya yang benar itu subjek dulu. Subjeknya itu Rina. To be-nya itu is. Kenapa to be-nya pakai is? Karena Rina itu kata ganti dari she atau dia perempuan. Sudah kita bahas tadi kalau he, she, it itu to be-nya he, she, it itu to be-nya memakai is. Jadi Rina is cooking. Verb ing, cook, verbnya itu dari cook, verbnya cook, terus ditambahi ing, jadi cooking. Fish sebagai objek. Nah, Rina sedang memasak apa? Memasak ikan. Ikan di situ jadi objek. Setelah objek biasanya diikuti keterangan waktu. Bisa diikuti keterangan waktu aja. Kalau mau ditambahi keterangan tempat seperti ini, peletakannya keterangan tempat dulu baru keterangan waktu. Biasanya urutannya seperti itu. Jadi misalnya I am studying English in the class now gitu. Saya sedang belajar bahasa Inggris di kelas sekarang. Jadi tempatnya dulu baru waktunya. Di mana? Di kelas. Kapan? Sekarang. Jadi di mana dulu terus waktunya. Biasanya urutannya seperti itu. Kalau mau ditambahi keterangan tempat. Kalau nggak usah ditambahi keterangan tempat juga nggak apa-apa. Keterangan tempat hanya untuk membuat sebuah kalimat itu lebih jelas saja. Jadi Rina is cooking fish now juga nggak apa-apa. Cuman kan lebih jelas gitu. Maksudnya kamu tuh mau ngomong apa dan detailnya omonganmu itu tentang apa? Oh, tentang Rina yang sedang memasak ikan di dapur. Itu loh, aku memberitahu kamu. Itu loh, Rina sedang memasak ikan di dapur sekarang gitu. Untuk yang kalimat negatif, tinggal tambahin not aja setelah to be. Rina is not cooking fish in the kitchen now. Susunannya sama, hanya tinggal tambahin not setelah to be. Is not. Boleh tulisnya is not, boleh disingkat. Jadi singkatannya itu isn't. Rina isn't cooking. Tulisannya isn't itu is, n, koma atas, terus t. Jadi not o-nya hilang, huruf o-nya hilang. Huruf o diganti koma atas dan digabung is, langsung digabung dengan n, koma atas t. Jadi tidak ada spasi. Di sini kan kalau is not ada spasi. Kalau mau yang disingkat gak usah ada spasi. Tapi biasanya yang digunakan yang disingkat itu. Oke, lanjut yang kalimat tanya. Kalimat tanya, to be-nya ditarik ke depan. Jadi to be-nya tadi apa? Is. Ditarik ke depan. Is Rina, setelah to be baru subjek. Setelah subjek itu verb plus ing, jadi dibalik, jadi to be dulu, setelah to be subjek baru verb plus ing. Is Rina cooking fish in the kitchen now? Apakah Rina sedang memasak ikan di dapur sekarang? Nah, untuk kalimat tanya biasanya diikuti oleh jawaban, kan tanya, jadi harus ada jawabannya biasanya. Biasanya jawabannya itu yes atau no. Pertanyaan is to be question, maksudnya to be question itu yang menggunakan to be sebagai kata tanya. Itu biasanya jawabannya itu kalau nggak yes ya no. Kan tanyanya apakah Rina sedang memasak di dapur sekarang, kan jawabannya antara iya dan tidak ada jawaban lain. Jadi jawabannya antara begini, kalau yes she is, kalau no she is not. Jadi yes terus she is. Jadi Rinanya diganti dengan kata ganti subjek perempuan she,
terus diikuti to be-nya she kan is. Kalau no, Rinanya diganti she, terus to be, terus kasih not. Kalau no ada notnya di belakang. Ini untuk saya juga sudah kasih catatan kecil untuk jawaban dari kalimatannya. Ini contohnya. Kalau yes, kalau pakai subjeknya we berarti mengikuti subjeknya to be-nya. Kan we kan subjeknya, we kan to be-nya are gitu. Pokoknya tergantung subjeknya apa berarti ya to be-nya apa sesuai gandengannya. Ini contoh penyingkatan are not tadi yang are and koma atas t, sama juga dengan yang is not ini. Oke, lanjut. Untuk konteks percakapan yang biasa dilakukan atau biasa dipakai, itu biasanya menggunakan WH question. Apa itu WH question? Itu pertanyaan yang biasanya diawali oleh kata what, who, why, pokoknya yang depannya WW itu. What, who, why, when, where. Yang H itu itu how. Biasanya kalau percakapan kan awalannya seperti itu. Ini saya kasih beberapa contoh di sini seperti what are you doing? What are you doing di sini menggunakan susunan atau rumus present continuous tense. Setelah di sini susunannya seperti ini. Setelah W question what itu diikuti to be are, setelahnya diikuti subject, lalu diikuti verb ing. Jadi WH question dulu, terus to be, terus subject. Nah, to be-nya are. Kenapa are? Karena mengikuti subjeknya. Subjeknya you apa? To be-nya you apa? Are. Jadi WH question dulu, terus to be, terus subject, terus verb plus ing. Tergantung kalian mau tanya apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kalian lakukan. Kalau kalian berarti pakai you, sama tetap to be-nya pakai are karena gandengannya you kan are. Atau mau tanya apa yang dia lakukan, dianya itu dia laki-laki, misalnya namanya Dani, ya tinggal ganti aja what is he doing gitu. Kenapa pakai is? Karena gandengannya to be gandengannya he itu is. What is she doing? What is he doing? Atau he-nya mau diganti nama orang juga bisa. What is Dani doing? Gitu. Apa yang sedang Dani lakukan? Nih, contohnya di sini beberapa bisa kalian pahami sendiri susunan katanya ya. Jadi WH question dulu, subject, to be, subject, lalu verb plus ing. Jawaban juga menyesuaikan dengan apa yang sedang kamu lakukan ketika ditanyai hal di atas. Misalnya nih, contoh yang pertama ini, what are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Berarti jawabannya seperti susunan kalimat present continuous yang bentuk positif. Jadi jawabannya I, kan yang ditanya kamu. Jadi jawabannya saya. I, gandeng to be-nya subjek I kan am. Jadi setelah to be, setelah subjek itu to be. I am doing, saya sedang melakukan, misalnya nggak usah doing, langsung ngomong kegiatannya. I am writing now, saya sedang menulis sekarang. Atau kalau mau ditambahin detail, I am writing a novel now, saya sedang menulis novel sekarang, gitu juga bisa. Pokoknya lihat rumus agar tahu susunan yang benar. Tinggal dibolak-balik aja. Ini sudah saya kasih catatan. Penulisan contoh di atas hanya untuk subjek you. Jadi tidak semuanya contoh itu seperti ini. Tergantung subjeknya apa, nanti baru diikuti to be-nya apa gitu. Ingat ya.
uh, ini saya salah nulis di sini. Harusnya I itu to be-nya M. Jadi khusus I to be-nya itu M. Baru you Dewi itu to be-nya R, dan he she it itu dengan is. To be-nya is. Oke. Saya rasa lebih mudah karena nggak ada aturan tersendiri untuk penggunaan present continuous, tidak seperti simple present tense kemarin yang syaratnya banyak sekali. Biasanya kan kalau simple present kemarin digunakan untuk fakta atau menyatakan aktivitas yang berulang-ulang atau kebiasaan gitu. Kalau present continuous tense hanya digunakan ketika kamu membicarakan apa yang sedang kamu lakukan saat itu juga, saat kamu berbicara dengan orang lain atau apapun itu, atau intinya apa yang sedang kamu lakukan pada saat itu, pada saat kamu nulis, pada saat kamu berbicara gitu. Oke, selanjutnya saya kasih latihan, mudah sekali latihannya, sama saya ambil dari buku. Tinggal mindah aja, sudah ada jawabannya di gambar sebelah kiri. Jadi sesuai dengan contoh yang gambar sebelah kanan, Lina is cleaning the whiteboard. Ini di sini Lina is cleaning the whiteboard. Tinggal nambahin sisanya. Itu di situ ada 10 yang harus diisi. Tinggal kamu isi mereka ini sedang ngapain satu-satu. Kan itu orangnya ada 5, tapi di sini listnya ada 10. Nah, gimana caranya kalian biar bisa itu kalimatnya jadi 10? Ini orangnya cuma 5, tapi kok bisa sampai 10 ini perintahnya? Ya bisa dibarengin, kayak misalnya Lina is cleaning the whiteboard, and tinggal tambahin N aja, bisa N. Misalnya Siti is mopping the floor gitu. Atau bisa ditambahin di situ ada aktivitas baru yang nggak ada di sini, itu bisa kok, ada kok itu. Ada wis, nggak saya beritahu, cari sendiri. Kelihatan kok itu. Pokoknya antara yang nyapu sama yang ambil sampah itu mereka sedang ngapain, itu tambahin sendiri nanti di situ ya, sesuai dengan rumusnya. Kalau nggak bisa coba ketik di Google itu kadang Google Translate maksudnya. Google Translate itu kadang bener kadang enggak, pokoknya disesuaikan aja. Kalau bingung berarti harus cari satu-satu di kamus, terus dicocokkan sesuai rumus. Tinggal nambahin to be dan verb ing atau not dan yang lainnya, pokoknya tinggal lihat contohnya aja. Jawaban ditulis di classroom, langsung diketik di komentar privat. Jangan lupa kasih nama, nomor absen, dan kelas. Gampang banget, sudah ada, tinggal masukin aja di list ini. Gambar nomor 2 ini saya ambil di buku ada, lupa saya halaman berapa. Kalau kalian pengen tahu contoh yang lain bisa buka buku juga, bab 8. Oke. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Terima kasih, semoga membantu penjelasannya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.